Baik, saya share screen. Sebentar. Oke. Kuliah. Pembagian data. Baik, saya buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi. Ini materi yang keempat, insya Allah, kalau saya nggak salah ingat. Ya, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang data preprocessing, khususnya itu tentang missing value, kemudian ada data transformation sama normalization. Nah, materi kita pada siang hari ini masih tentang data preprocessing gitu ya, tapi kita akan berkenalan dengan kondisi imbalance dataset. Imbalance dataset itu seperti apa? Ini, saya ambil contoh. Oke, ini adalah suatu situasi yang mungkin saja ketika misalkan nanti Anda sudah lulus dan bekerja sebagai data scientist misalkan, situasi ini mungkin akan terjadi. Jadi, Anda dapat tugas dari pimpinan Anda untuk menganalisa suatu dataset gitu ya. Misalkan Anda bekerja di suatu perusahaan di mana perusahaan itu memproduksi suatu barang. Nah, selayaknya bekerja di perusahaan produksi, maka perusahaan itu harus benar-benar menjamin bahwa barang yang mereka jual atau yang mereka hasilkan atau yang mereka produksi memang benar-benar barang yang uji uji kelayakan gitu ya. Artinya barang yang dijual itu memang benar-benar barang yang bagus. Nah, Anda diminta untuk membuat suatu sistem atau suatu model di mana model tadi itu harapannya dapat melakukan sortir secara otomatis. Jadi, ketika ada barang yang tidak layak atau kita bicaranya adalah cacat produksi gitu ya istilahnya, maka sistem bisa maka sistem bisa, mohon maaf tolong di mute ya. Oke, terima kasih. Saya saya ulangi lagi. Jadi Anda diminta untuk membuat suatu model atau suatu sistem di mana model atau sistem itu mampu melakukan sortir. Jadi ketika ada barang yang dia cacat produksi, maka secara otomatis sistem akan menanganinya. Mungkin disisihkan gitu ya, tidak di packing dan seterusnya. Nah, Anda misalkan sudah berhasil membuat model yang diinginkan. Anda menunjukkan model yang Anda buat itu ke pimpinan Anda. Ya, misalkan di sini ya percakapan imajiner yang terjadi adalah, jadi ini adalah model yang kamu hasilkan setelah menganalisa data produksi perusahaan kita. Anda bilang, betul Pak, model yang saya hasilkan dapat mengklasifikasikan produk yang cacat produksi dengan akurasi 96%. 96% itu sudah sangat baik gitu ya. Artinya dari misalkan 100 barang yang cacat produksi, Anda sudah bisa mengklasifikasikan 96-nya. Itu kan sudah lumayan, sudah sangat baik. Tapi kemudian ya, beberapa hari kemudian gitu, bos Anda marah-marah. Anda dipanggil, kemudian bos Anda marah-marah. Ini kamu gimana? Model kamu ini nggak berguna. Saya dapat banyak komplain dari pelanggan, katanya produk kita itu banyak yang cacat produksi. Sekarang kita harus melakukan recall ke seluruh produk yang sudah kita jual. Kita rugi banyak. Pimpinan Anda marah-marah seperti itu. Nah, Anda bingung itu. Kok bisa, Pak ya? Padahal akurasi model yang saya buat itu sudah 96% loh, Pak. Kok bisa model yang sudah saya buat dengan akurasi setinggi itu
kok masih tidak bisa mengklasifikasikan produk yang cacat produksi dengan produk yang baik, sampai banyak produk yang cacat itu bisa lolos dari proses sortir yang dilakukan oleh sistem Anda. Nah, mengapa kok ini bisa terjadi? Mari kita lihat behind the scene-nya. Oke? Akurasi 96% itu pada dasarnya bercerita tentang apa? Oke. Di sini saya punya suatu matriks yang disebut sebagai confusion matrix. Oke. Ini adalah nilai aktualnya atau ini adalah kondisi sebenarnya aktualnya, dan ini adalah prediksinya atau hasil dari prediksi yang dilakukan oleh sistem. Oke. Misalkan dari 100 barang ya yang diproduksi, aktualnya itu 96 barang itu diproduksi dengan baik. Tapi ada 4 barang yang dia itu cacat produksi. Ya, itu adalah kondisi realnya. Ya. Jadi kondisi realnya 96 barang itu bagus, 4 barang itu cacat produksi. Sistem Anda mengatakan bahwa semua barang ini atau 100 barang yang diproduksi itu semuanya bagus dan tidak ada satupun barang yang cacat. Itu kata sistem Anda. Nah, kondisi realnya sebenarnya seperti ini. Jadi, sistem Anda itu tidak bisa mendeteksi 4 barang yang cacat ini. Nah, tapi kalau ini saya hitung akurasinya, akurasi itu seperti apa sih? Akurasi itu kan rumusnya pada dasarnya adalah ini, 96 ditambah 0, jadi barang yang diprediksi itu baik dan dia sebenarnya baik, ditambah barang yang diprediksi cacat dan dia memang beneran cacat gitu kan. Harusnya ini ditambah ini. Kemudian dibagi dengan keseluruhan datanya. Nah, karena nilainya di sini 96, di sininya 0, saya bagi dengan ini salah ya, harusnya 96. Ini harusnya 96 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0. Bentar, saya perbaiki dulu. Ini harusnya adalah 96. Oke. Ya. Suara saya kecil banget kalau segini. Udah cukup? Ya. Oke. Oh, tadi kecil banget ya. Oke, sorry sorry sorry. Yuk, ya, direkam direkam. Di record. Saya recordnya menggunakan eh, screen record layar. Oke, ya. Saya ulangi lagi ya. Yang di sini tadi sudah jelas ya. Untuk yang di sini, ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ya, oke. Jadi akurasi 96% itu sebenarnya didapat dari ini. Jadi ketika misalkan sistem itu hanya bisa eh, apa namanya, hanya bisa memprediksi yang baik saja, tapi yang cacat tidak bisa dia prediksi dengan tepat. Tapi kalau kita hitung secara rumus untuk mengetahui akurasi, ya akurasinya memang benar 96%. Tapi 96% ini saya katakan sebagai akurasi semu. Mengapa kok akurasi semu? Karena pada dasarnya 96% ini didapatkan dari apa namanya, hasil dari memprediksi yang baik saja, sedangkan yang cacat gagal untuk diprediksi satu pun. Nah, ini yang terjadi ternyata dengan model yang tadi sudah dihasilkan. Jadi ternyata akurasi 96% yang didapat oleh model itu diperoleh dari 96 produk yang memang baik. Sedangkan untuk produk yang cacat, model tidak mampu mengenali satu pun. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, mari kita lihat kondisi dataset yang digunakan untuk melatih modelnya. Oke, dalam data mining, dalam data mining, model itu atau sistem itu harus dilatih. Dilatih supaya apa? Supaya dia bisa mengenali pola.
supaya dia bisa mengenali, oh ini loh produk yang baik, oh ini loh produk yang cacat. Sehingga dia nantinya ketika sudah dilatih, dia bisa mengenali, oh ini produk yang baik, ini produk yang cacat. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan hasilnya seperti ini, berarti ada masalah ini. Masalahnya di mana? Bisa jadi masalahnya terjadi di data yang digunakan untuk melatih modelnya tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang, data yang digunakan untuk melatih model bentuknya kayak gimana sih? Nah, ternyata datanya seperti ini. Jadi, data yang digunakan untuk melatih model itu ada 1000 data. Dari 1000 data itu, ternyata 982 data itu baik memang. Sedangkan yang cacat hanya 18 buah. Dan ini memang kondisi realnya seperti itu. Namanya cacat produksi itu nggak nggak banyak gitu loh. Itu hanya mungkin nggak sampai 1% gitu ya dari total keseluruhan barang yang diproduksi. Nah, mungkin kalau seperti ini prosentase barang yang cacat itu mungkin hanya sekedar hanya 2%, 2% dari keseluruhan barang yang diproduksi. Nah, karena data yang digunakan untuk melatih model bentuknya seperti ini, maka jangan salahkan model ketika dia hanya bisa mengenali pola yang baik saja. Sedangkan pola barang yang cacat itu gagal untuk dia kenali karena data yang digunakan untuk latihan itu hanya sekian. Itu sama halnya kayak gini misalkan. Anda disuruh untuk belajar gitu ya. Misalkan besok itu mau ujian. Kemudian Anda dikasih kisi-kisi soal. Di kisi-kisi soal itu ada 5 lembar, ada 5 lembar catatan yang itu merupakan kisi-kisi soal yang nantinya akan keluar ketika ujian. Nah, dari 5 lembar soal kisi-kisi yang Anda dapatkan, itu hanya ada 2 soal saja yang membahas tentang kalkulus gitu ya misalkan. Sedangkan yang lain itu pokok bahasannya tentang logika informatika, tentang data mining, tentang macam-macam. Nah, Anda belajarnya akhirnya lebih banyak ke yang soal-soal yang lain gitu ya. Tentang kalkulus, Anda hanya belajar dari 2 soal saja. Ternyata besoknya ketika ujian, soal yang keluar itu banyak kalkulusnya. Kira-kira gimana? Apakah Anda bisa mengerjakan? Saya kira mungkin tidak. Kenapa? Karena tidak cukup soal yang Anda gunakan untuk belajar kalkulus. Nah, sama juga dengan kasus yang di sini. Kenapa kok model tidak bisa mendeteksi barang yang cacat? Karena hanya tersedia 18 data yang digunakan model untuk belajar. Bandingkan dengan barang yang baik, ya ada lebih dari 900 barang yang digunakan untuk belajar. Nah, inilah yang disebut sebagai imbalance dataset. Jadi, imbalance dataset itu merupakan suatu kondisi di mana dataset itu tidak dalam kondisi yang seimbang. Misalkan dataset itu ada 2 kelas gitu ya. Ada kelas cacat, ada kelas baik. Ternyata tidak seimbang. Jumlah datanya tidak sama. Nah, kondisi seperti ini itu banyak sekali terjadi ya yang ada di sekitar kita. Nah, imbalance dataset itu bisa menuntun kepada akurasi semu seperti yang tadi sudah kita lihat di contoh kasus ya yang tadi. Nah, akurasi semu ini kalau misalkan digunakan sebagai patokan bisa berbahaya seperti yang tadi gitu ya. Data scientist-nya udah sangat senang gitu. Akurasinya 96%. Wah, udah bangga sekali dia. Ternyata ketika diimplementasikan gagal. Nah, karena ini tidak ditangani dengan baik kondisi imbalance data set. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara yang tepat untuk menangani kondisi imbalance data set seperti itu ya. Ini masuk kepada tahap
data pre-processing. Nah, mengapa sih kok data itu bisa imbalance? Pada dasarnya ada dua kemungkinan data itu bisa imbalance. Yang pertama adalah kesalahan ketika pengambilan data. Ya, jadi data itu kan perlu untuk diintegrasikan. Nah, bisa jadi ketika proses integrasi data itu ada permasalahan di sana, entah ada logic error atau runtime error gitu ya, sehingga data itu tidak bisa terambil sepenuhnya. Mungkin hanya terambil sekian persennya saja, sehingga datanya tidak balance. Atau bisa juga mengapa kok datanya tidak bisa terambil dengan sempurna? Ya mungkin operatornya itu belum tuntas ketika dia memasukkan data. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah ya memang kondisi realnya datanya itu emang tidak balance ya seperti yang tadi saya katakan gitu ya. Dari 1000 kali proses produksi barang itu hanya 2% yang cacat. Sisanya itu baik semua. Ya sama halnya kayak misalkan deteksi COVID gitu. Misalkan dari 1000 orang yang menjalani tes swab gitu ya, mungkin hanya sekitar 10 atau 5 orang saja yang dia positif COVID. Yang lain itu normal atau tidak terinfeksi COVID gitu kan. Nah, kondisinya emang sudah imbalance dari sananya gitu. Nah, ini adalah dua penyebab terjadinya imbalance data set. Oke. Nah, sekarang metode penanganannya gimana, Pak? Kalau misalkan memang ada kejadian atau data yang saya punya ternyata datanya itu imbalance. Gimana cara penanganannya? Ada 6 cara yang bisa Anda gunakan. Oke? Cara yang pertama adalah use the right evaluation matrix. Use the right evaluation matrix itu artinya adalah kalau data Anda itu memang imbalance, jangan sekali-kali menggunakan akurasi untuk menilai apakah model yang Anda hasilkan itu baik apa tidak. Karena akurasi itu bukan parameter yang tepat digunakan untuk data imbalance. Ya, contohnya kayak ini tadi lah. Kalau misalkan saya menggunakan nilai akurasi, ya, maka akurasinya kan tinggi ya, 96%. Nah, itu jangan menggunakan akurasi. Yang paling baik adalah gunakan nilai precision, recall, atau F1 score. Apa itu, Pak? Precision, recall, sama F1 score. Oke. Recall ya, recall dulu. Recall itu gampangannya adalah, misal ya, saya ambil, Anda tolong Anda bayangkan, Anda punya suatu keranjang. Di keranjang itu ada bola putih dan bola merah. Oke, bola putihnya ada 4, bola merahnya ada 6. Saya ulangi lagi, Anda bayangkan, Anda punya keranjang, di keranjang itu ada 4 bola putih dan 6 bola warna merah. Oke, kemudian Anda disuruh untuk tutup mata, kemudian Anda disuruh untuk ngambil bola warna putih. Tapi Anda nggak tahu sebenarnya bola warna putih di keranjang itu ada berapa. Anda ngambil saja. Misalkan Anda dikasih petunjuk bola warna putih itu permukaannya kasar, sedangkan bola warna merah itu permukaannya halus gitu ya. Anda disuruh untuk ngambil bola warna putih. Anda ambil dengan meraba bolanya, Anda ambil 5 bola. Oke, Anda ambil 5 bola. Dari 5 bola yang Anda ambil, ternyata ada 3 bola warna putih dan 2 bola warna merah. Ya, dari 5 bola yang Anda ambil, ada 3 bola warna putih dan 2 bola warna merah. Recall-nya berapa? Recall-nya adalah, karena tadi Anda ngambil 5 bola dan 3 bola memang benar warnanya putih, berarti recall-nya adalah 3 dibagi, ada berapa sih sebenarnya bola warna putihnya? Ada 4 kan? Berarti recall-nya adalah 3/4.
Jadi recall itu gampangannya adalah dari data yang sebenarnya berapa banyak sih yang bisa diprediksi oleh sistem. Itu recall. Kalau kasus yang tadi, dari bola putih yang ada di keranjang tadi, yang sebenarnya bola putihnya ada 4, ada berapa banyak sih bola putih yang bisa Anda temukan? Oh, cuma 3. Berarti recall-nya adalah 3 dari 4. Itu recall. Oke? Nah, di sini, kalau misalkan saya tanya, berapa nilai recall untuk baik? Kalau misalkan hasil prediksi sistemnya seperti ini. Recall untuk baik, dari 96 produk yang memang baik, ternyata semuanya bisa diprediksi oleh sistem. Maka recall-nya ya 1. Itu recall. Oke. Bagaimana untuk yang presisi? Nah, precision itu analoginya kayak gini tadi. Tadi ya, kita menggunakan analogi yang sama yang tadi recall. Ada 4 bola warna putih, ada 4 bola warna putih, 6 bola warna merah. Anda disuruh ngambil bola warna putih, Anda ambil 5 bola. Dari 5 bola yang Anda ambil, ternyata 3 warna putih, 2 warna merah. Nah, kalau precision, karena Anda disuruh ngambil bola warna putih, Anda ngambil 5, ternyata yang benar itu cuma 3, berarti precisionnya berapa? 3 dibagi 5. Oke? 3 dari 5. Jadi kalau precision, dari yang Anda ambil itu, berapa banyak sih yang benar? Itu precision. Kalau recall tadi kan, dari bola putih yang sebenarnya, ada berapa banyak bola putih sih yang bisa Anda ambil? Itu recall. Kalau precision, dari yang Anda ambil, berapa banyak yang memang benar-benar bola warna putih. Berarti precisionnya adalah 3/5. Kalau recall-nya tadi 3/4. Itu bedanya antara recall dengan precision. Nah, kalau yang di sini, precision untuk baik itu berapa? Nah, dari yang sebenarnya, atau sebenarnya maaf, dari yang bisa diambil oleh sistem kan mengatakan bahwa yang baik itu ada 100 ya. Jadi 100 barang itu semuanya diprediksi oleh sistem itu baik. Makanya di sininya 96 tambah 4. Tapi dari yang dianggap baik oleh sistem itu sebenarnya yang benar-benar baik ada berapa sih? 96. Oh, berarti 96 dibagi 100 atau 0,96. Ini nilai precision untuk baik. Oke. Kalau F1 score. F1 score itu adalah nilai yang berupaya untuk mengkombinasikan antara recall dan precision. Rumusnya adalah 2 dikali recall dikali precision dibagi recall ditambah precision. Ya, saya ulangi lagi. F1 score rumusnya adalah 2 dikali recall dikali precision ditambah dibagi recall ditambah precision. Ya, kita menemukan angka 0,98. Lupa, ini angkanya bagus-bagus semua. Ini 1, 0,96, 0,98. Tapi ini kan hanya untuk yang baik saja. Nah, masalahnya di sini, sistem Anda itu kan tujuannya bukan untuk memprediksi yang baik kan, tapi kan untuk mensortir yang cacat. Nah, kita sekarang cek berapa sih nilai recall untuk yang cacat. Nah, kalau yang cacat, kita ngelihatnya adalah di sini. Ya, ingat, recall itu berarti dari yang sebenarnya dia cacat. Berarti kan dari yang di sini ya. Dari yang sebenarnya dia cacat, ada berapa banyak sih yang bisa diprediksi oleh sistem? Ya, berarti kan 0 dibagi 4 plus 0. Ya kan? Sama dengan 0. Nah, recall-nya 0. Artinya, dari 4 barang yang memang sebenarnya dia cacat, tidak ada satupun yang bisa diprediksi oleh model Anda. Nah, kalau Anda mendapati nilai recall yang 0 seperti ini,
berarti bisa dikatakan model Anda gagal, model Anda salah. Nah, berarti modelnya harus diulang lagi, dilatih lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan, gunakan model evaluation matrix yang tepat. Kalau memang datanya imbalance, jangan menggunakan akurasi untuk menilai kinerja dari model kita, tapi gunakan recall, precision, ataupun juga F1 score. Kayak gitu ya. Oke. Ya, kalau misalkan recall-nya 0, presisinya juga mesti 0 dibagi 0 mesti. Ya. Sehingga ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan model, sehingga modelnya perlu untuk di-rebuild ulang. Gitu. Oke. Metode yang kedua untuk menangani imbalance dataset. Oke. Kita perlu untuk melakukan resampling. Ya. Jadi, iya, kenapa? F1 score. F1 score ini 2 dikali recall, dikali precision, dibagi recall, ditambah precision. Itu rumusnya. Ya. 2 dikali recall, recallnya kan 1, dikali precision, precisionnya kan 0,96, dibagi recall 1 ditambah precision. Ketemunya 0,98. Yang ini juga sama sebetulnya. Jadi ada F1 score untuk cacat. Cuma karena di sini nilainya udah 0, di sini nilainya udah infinite gitu ya, maka saya nggak perlu menuliskan ini. Tapi rumusnya sama. F1 score rumusnya kayak gitu. 2 dikali P dikali R dibagi P plus R. Gitu. Oke? Iya, betul. 2 ini adalah konstanta. Sudah? Ada lagi? Nggak ada ya? Baik. Saya lanjutkan lagi kalau gitu. Ini adalah tentang resampling. Ya, jadi ketika Anda menjumpai ada dataset yang imbalance, maka Anda perlu untuk melakukan resampling. Resampling itu jadi data yang digunakan untuk melatih modelnya itu perlu untuk Anda resampling lagi. Nah, resampling di situ nanti ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah undersampling. Undersampling itu apa? Undersampling itu adalah mengurangi data di kelas yang besar agar seimbang dengan data di kelas yang kecil. Jadi misalkan saya punya dataset yang isinya atau terbagi menjadi dua kelas. Kelas yang pertama isinya 50 data, kelas yang kedua isinya 80 data. Nah, kalau saya mau menggunakan undersampling, maka di kelas kedua yang 80 data itu saya hapus 30 datanya. Sehingga nanti antara kelas pas 1 dengan kelas 2 datanya sama-sama jumlahnya 50. Ngapusnya gimana? Random saja. Saya hapus random. Itu undersampling. Oke, itu cara yang bisa digunakan. Cara yang kedua, sebelum cara kedua, undersampling itu efektif dilakukan jika selisih jumlah data antara kelasnya tidak terlalu jauh. Jadi misalkan kayak tadi ya, misalkan kelas pertama isinya itu 50 data, kelas kedua isinya 55 data lah. Hanya selisih 5 data saja. Oke, 5 data saya buang, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan selisih jumlah datanya itu terlalu besar, misalkan kayak tadi, yang satu datanya 18, yang satu lagi datanya 900-an. Itu kan nggak mungkin yang 900 saya hapus hanya menjadi 18. Nah, itu terlalu banyak nanti data yang harus dihapus. Jadi tidak efektif teknik undersampling jika selisihnya terlalu lebar. Nah, teknik yang kedua adalah oversampling. Oversampling itu kebalikannya undersampling. Kalau undersampling, data yang besar itu dihapus datanya, kelas yang besar datanya dihapus supaya sama dengan kelas yang kecil. Kalau oversampling, kelas yang kecil datanya ditambah supaya dia sama dengan kelas yang besar. Ya. Oversampling itu efektif dilakukan jika selisih jumlah datanya terlalu jauh. Misalkan kayak tadi,
antara 18 sama 900 itu kan selisihnya jauh. Nah, kita menggunakan teknik oversampling. Jadi kalau oversampling, kita tambah datanya supaya kelas yang cacat itu datanya bisa banyak dan sama dengan kelas yang baik. Nah, gimana cara menambahkan jumlah datanya itu? Ada banyak. Cara pertama itu adalah repetition. Kalau repetition, pada dasarnya kita hanya menduplikasi data. Jadi misalkan ada 18 data. 18 data itu saya duplikat. Ya, saya duplikasi beberapa kali sampai datanya itu sama dengan kelas yang satunya lagi. Tapi ini dianggap kurang baik. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita melakukan duplikasi seperti itu, maka pada dasarnya datanya tidak berbeda, datanya ya sama gitu. Kalau misalkan saya gambar di diagram Cartesius gitu, kalau datanya saya duplikasi ya pada dasarnya titiknya ya tetap titik di situ-situ aja gitu kan, nggak ada perubahan. Oke. Cara yang lain yang bisa digunakan dan dia lebih efektif itu adalah bootstrapping. Ya, bootstrapping itu adalah caranya kita buat suatu kayak apa ya namanya? Jadi semacam kayak data data baru gitu ya, data sintetik gitu, yang saya masukkan ke kelas tersebut sehingga seolah-olah data ini itu memang benar-benar data yang real. Contohnya teknik yang biasa dipakai itu namanya teknik Smoothe. Smoothe ini singkatan dari S itu sintetik, M itu apa ya? Saya agak lupa. Ya, pokoknya S-nya seingat saya sintetik. Nanti Anda bisa googling lah Smoothe itu kepanjangannya apa. Itu adalah salah satu teknik yang biasa digunakan untuk melakukan oversampling pada data set yang imbalance. Nah, ini contoh teknik Smoothe. Anda bisa lihat di sini ada dua kelas data, ada kelas yang warna orange, ada kelas yang warna biru. Sebelum dilakukan Smoothe, di sini Anda bisa lihat kelas yang warna biru ini datanya sangat banyak, ya. Sedangkan kelas yang warna orange datanya tidak sebanyak yang warna biru. Setelah saya lakukan Smoothe, yang warna orange itu datanya diperbanyak. Nah, jadi semacam kayak kita buat suatu data dummy. Tapi data dummy ini mengikuti karakteristik dari data yang aslinya. Nah, Anda lihat di sini sebenarnya kalau misalkan saya cari nilai rata-rata, ya nilai min gitu ya dari data yang warna orange ini, antara data yang ini dengan data yang di sini, minnya itu sama, atau kalaupun ada perbedaan, perbedaannya itu biasanya tidak signifikan. Nilai minnya itu setara, ya. Nilai variansnya juga sama. Jadi pada dasarnya teknik Smoothe itu adalah kita menambahkan dataset tapi dengan tidak mengubah nilai minnya, tidak mengubah nilai mediannya, tidak mengubah nilai varians ataupun standar deviasinya. Tetap nilainya, hanya datanya aja yang diperbanyak. Itu konsep dari metode Smoothe. Sehingga kalau misalkan nilai min-nya sama, nilai variansnya sama, itu kan pada dasarnya kita tidak mengubah titik pusat dan juga sebaran dari datanya ya. Jadi nggak ada masalah. Itu teknik yang bisa digunakan. Oke, oversampling. Oke, cara berikutnya. Metode yang juga bisa dilakukan untuk menangani data yang imbalance, yaitu kita bisa menggunakan metode yang disebut sebagai K-fold cross validation. K-fold cross validation itu pada dasarnya adalah simpelnya gini. Misalkan di sini saya punya suatu dataset gitu ya. Saya punya dataset. Nah, dataset ini kemudian saya bagi menjadi dua jenis. Ada data yang digunakan untuk testing, ada data yang digunakan untuk training, untuk latihan. Oke. Nah, data yang digunakan untuk latihan ini adalah data yang digunakan untuk melatih model.
Sedangkan data tes itu data yang digunakan untuk mengevaluasi apakah model kita memang beneran punya kinerja yang baik atau tidak. Nah, kalau metode K-fold cross validation, kita sudah menetapkan ada berapa banyak iterasi. Misalkan ada K iterasi gitu ya. Nantinya dataset kita itu akan kita jalankan sebanyak K kali. Misalkan saya buat iterasinya 10 kali gitu ya. Maka nanti dari dataset yang kita punya, misal ada sebagian data, tolong mic-nya, kecuali kalau mau nanya, kalau nggak mau nanya bisa di mute dulu agar tidak menjadi noise. Oke, baik. Jadi di sini misalkan untuk yang pertama, di iterasi pertama itu dia sebagai tes data yang bagian sini, sisanya sebagai training data. Iterasi yang kedua, yang di sini sama yang di sini sebagai training data, di sini sebagai tes. Tolong siapa ini yang eh, apa namanya tidak mengemute? Siapa ini? Minta tolong. Wana Salma. Oke, terima kasih Wana. Saya share screen lagi ya. Mana tadi? Ya, jadi jadi kalau K-fold cross validation, jadi data set kita itu kita bagi menjadi K iterasi. Lalu sebagian data kita gunakan sebagai tes, sebagian lagi kita gunakan sebagai training data. Nah, jadi prosesnya itu diulang, latihan, diulang, terus seperti itu sebanyak K kali. Nah, nanti setiap proses iterasi ini dia akan menghasilkan suatu nilai ya. Misalkan untuk iterasi pertama nilai presisinya sekian, nilai recall-nya sekian, nilai F1 score-nya sekian. Iterasi kedua presisinya sekian, recall-nya sekian, F1 score-nya sekian. Sampai iterasi ke 10. Nah, nanti tinggal kita rata-rata. Rata-rata presisinya berapa, rata-rata recall-nya berapa, rata-rata F1 score-nya berapa. Kalau hasil rata-ratanya itu baik, berarti model kita sudah baik. Tapi kalau hasil rata-ratanya itu jelek, berarti model kita perlu untuk berlatih lagi. Mungkin kita bisa set hyperparameternya, metodenya bisa diubah, dan seterusnya. Ya, itu juga bisa digunakan untuk mengatasi imbalance data set. Ya, caranya seperti ini. Next, cara yang berikutnya yang bisa kita gunakan untuk menangani imbalance dataset adalah ensemble different resample dataset. Nah, kalau cara seperti ini, itu gini caranya. Jadi, kita kan punya dua kelas tadi ya, anggap aja kelas cacat sama kelas apa baik gitu ya. Yang warna merah, yang R ini, anggap aja kelas cacat gitu ya. Tadi kelas cacatnya jumlahnya ada 18 data. Sedangkan yang di kelas baik jumlahnya kan ada sangat banyak. Nah, kalau menggunakan metode penanganan yang di sini, saya akan mengambil 18 data secara random. Oke, dari kelas yang baik. Ya, jadi nanti akan ada dua kelas dengan jumlah data yang sama. Oke, lalu saya masukkan ke algoritma data mining saya dan dia menghasilkan nilai presisi recall F1 score yang berbeda. Berikutnya, saya juga ini istilahnya adalah batch pertama ya. Untuk batch yang kedua, saya tetap menggunakan 18 data ya di kelas cacat, lalu saya ambil lagi secara random 18 data lain dari kelas baik seperti itu. Nah, terus seperti itu. Misalkan di sini sampai pada sampel ke N gitu ya. Nah, nantinya misalkan kalau saya menggunakan model yang pertama ini, jadi
Misalkan ini kalau misalkan tidak ada urat-uratan susah ya untuk menjelaskan ensemble different sample dataset ini ya. Saya coba cari analogi yang paling sederhana lah. Oke. Saya ulangi lagi. Kalau yang ensemble different sample dataset ini, misalkan tadi ada 18 data cacat sama 900 data baik. Saya akan melakukan 5 kali proses latihan ya. Ada 5 kali latihan. Untuk melatih model saya sebanyak 5 kali itu, caranya adalah saya buat sampel dari dataset yang baik. Saya ambil 18 data sesuai sama jumlah data yang ada di kelas cacat. Jadi di sini saya ambil 18 data, di sini juga 18 data, nanti S3 18 data, S4 18 data, S5 juga 18 data. Random. Oke. Berikutnya, setiap batch ini saya suruh model saya untuk latihan. Oke, maka nanti akan tercipta 5 model kan. Model yang pertama itu ketika dia latihan menggunakan 36 data yang ada di sini. Model yang kedua juga dia dihasilkan melalui proses latihan 36 data yang ada di sini. Nanti ada model 3, ada model 4, ada model 5. Oke, maka nanti akan tercipta 5 model. Sampai di sini, oke ya. Tercipta 5 model. Nah, berikutnya untuk menentukan apakah suatu barang itu dikatakan baik atau cacat, barang itu saya suruh model 1, model 2, model 3, model 4, sama model 5 untuk ngecek. Ya, untuk menilai. Model 1, menurut kamu barang ini cacat apa baik? Model 1 bilang, oh dia baik. Oke. Model 2, menurut kamu gimana? Oh iya, dia baik. Model 3, menurut kamu? Menurut saya dia cacat. Oke. Model 4, menurut saya dia baik. Model 5, menurut saya dia baik. Oke. Berarti dari 5 model yang kita tanya, 4 model mengatakan dia baik dan 1 model mengatakan dia cacat. 4 dibanding 1. Lebih banyak yang 4. Berarti barang ini saya kategorikan dia baik. Gitu. Itu adalah cara kerja model ensemble different resample datasets. Ya. Saya harap penjelasan saya tadi bisa paling tidak bisa menjelaskan dengan baik ya. Kalau misalkan memang perlu untuk diulang, nanti bisa minta saya untuk mengulangi lagi. Tapi sebelumnya saya teruskan dulu karena untuk metode yang berikutnya itu hampir sama dengan yang di sini. Ya. Metode yang berikutnya adalah resample with different ratios. Ini caranya persis sama seperti yang ini, seperti yang ensemble different yang ini. Bedanya kalau yang di sini nilai atau jumlah data dari sampelnya itu kita buat sama persis dengan jumlah data yang R-nya. Jadi misalkan R-nya itu ada 18 data, yang di S-nya ini juga 18. Itu kalau yang metode yang ini. Kalau metode yang di sini itu sedikit demi sedikit saya rasionya saya besarkan. Jadi misalkan di awal itu 18 dengan 18, yang di sini mungkin 18 dengan 36, yang di sini mungkin 18 dengan 48 gitu, dan seterusnya. Gitu. Jadi sedikit demi sedikit S2-nya kita tambah. Nah, itu adalah caranya. Cara kerjanya persis sama seperti yang tadi. Oke. Nah, cara yang terakhir. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan model cluster. Cluster di abundant class. Jadi kelas yang besar itu saya kelompokkan. Cluster itu kan dikelompokkan ya. Misalkan di sini saya punya 2 buah dataset. Ini kelas warna kuning sama kelas warna hijau. Bisa Anda lihat ini datanya kan tidak balance ya atau imbalance. Nah,
Cara yang bisa dilakukan adalah data set yang besar ini saya kelompokkan. Ini kalau Anda lihat, dia kan kayak mengelompok menjadi 3 bagian ya. Ini kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3 gitu kan. Maka data ini saya kelompokkan menjadi ini kelompok satu, ya, yang ini, kelompok 2 yang bawah, sama kelompok 3 yang atas. Kemudian dari tiap kelompok ini saya cari nilai mediannya. Misalkan kelompok satu itu mediannya di sini, kelompok 2 mediannya di sini, kelompok 3 mediannya di sini. Nah, berikutnya dari nilai median di tiap kelompok ini saya susun. Kalau ini tadi kan yang ini ya, kelas yang pertama. Nah, kelas yang kedua itu adalah ini sama ini. Maka sekarang kita punya dua kelas dengan jumlah data yang sama. Nah, itu adalah cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi imbalance data set. Baik, seperti itu. Saya yakin mungkin banyak pertanyaan dari Anda. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silahkan Mbak. Hmm, betul. Hmm, oke. Hmm, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi ketika kita menggunakan teknik oversampling, kira-kira untuk kelas yang datanya sedikit, itu kira-kira kita nambah datanya gimana Pak ya? Kalau misalkan data baru itu bisa Anda peroleh, misalkan Anda bisa ambil data lagi gitu ya, ambil data lagi supaya jumlah datanya itu ada banyak, silahkan dilakukan. Itu akan lebih bagus ya. Tapi gimana kalau misalkan memang kondisi realnya kayak gitu gitu ya. Misalkan Anda cari data tentang eh, orang yang terkena penyakit kanker di suatu rumah sakit. Dari 10.000 pasien yang ada di rumah sakit itu, hanya ada 500 orang yang terkena kanker. Anda mau cari data yang lain lagi, nggak ada. Jumlah pasien yang dimiliki oleh rumah sakit itu ya hanya 10.000. Dan yang kena kanker cuma 500 orang. Kalau Anda mau nyari data lagi, Anda kan harus ngambil dari rumah sakit yang lain gitu kan. Itu tidak dimungkinkan misalkan. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa apa namanya? Tetap bisa memperoleh data. Nah, maka kita bisa menggunakan teknik yang tadi yang dinamakan SMOTE itu. SMOTE pada dasarnya adalah kita membuat data dummy. Jadi kayak data sintetik. Jadi seolah-olah kita punya pasien, tapi pasien itu pasien virtual yang tidak sebenarnya tidak real. Jadi kita buat suatu pasien virtual di mana pasien ini kita asumsikan dia kena kanker. Nah, gimana supaya atribut dari pasien ini itu sama dengan pasien yang terkena kanker, maka kita harus mencari distribusi dari data pasien yang kena kanker. Kita harus cek nilai min-nya berapa, nilai variansnya berapa, nilai standar deviasinya berapa. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa namanya distribusinya, ya kita tinggal nambahkan datanya dengan hati-hati supaya apa? Tidak mengubah nilai min-nya, tidak mengubah nilai variansnya, tidak mengubah nilai standar deviasinya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik oversampling atau bootstrapping. Di antaranya yang paling umum dipakai itu ya Smoothe itu. Selain Smoothe, kita bisa menggunakan Gaussian mixture model misalkan atau yang lain. Ada banyak lah, Anda bisa googling saja teknik oversampling gitu. Pakai keyword oversampling teknik for imbalance dataset. Nanti akan muncul banyak sekali metode-metode yang bisa dipakai. Oke, apakah menjawab? Yuk, yuk.
Ada lagi yang lain? Ya, mungkin. Silakan. Mm-mm, mm-mm. Iya, bagus. Pertanyaannya juga baik. Ya, jadi apakah kira-kira data baru yang ditambahkan ini nanti justru akan bisa membuat datanya jadi nggak valid, Pak? Betul. Nah, oleh karena itu, ketika Anda mau menambahkan data, jangan sampai data yang baru ini justru akan menjadi istilahnya itu adalah data influencer gitu ya. Jadi data baru yang Anda tambahkan di mana data baru ini sebenarnya adalah data virtual, bukan data yang real gitu ya. Justru malah menjadi influencer. Artinya di situ dia bisa menentukan polaritas data dan lain sebagainya. Maka sekali lagi hati-hati ketika akan menambahkan apa namanya menambahkan data baru. Itulah kenapa banyak sekali teknik yang diusulkan oleh para peneliti. Sampai sekarang ini merupakan masih jadi topik riset yang sangat terbuka. Kalau Anda tertarik di situ, Anda bisa riset di situ. Jadi masih terbuka sekali tentang kondisi imbalance dataset ini. Jadi gimana caranya kita bisa menambahkan data baru, tapi jangan sampai data baru ini justru malah merusak karakteristik data yang sebenarnya gitu loh. Data yang real itu bisa rusak karakteristiknya gara-gara data yang baru. Itu jangan sampai terjadi. Itu kenapa banyak sekali metode-metode yang diusulkan. Dan sampai sekarang belum ada metode yang benar-benar perfect gitu ya. Tapi yang umum, yang sering kali digunakan itu ya, SMOOThe itu yang tadi saya katakan. Ya, yuk, sama-sama Mbak. Ada lagi yang ingin tanyakan dari yang lain? Yuk, silakan. Ini untuk yang teknik ensemble. Iya, untuk teknik ensemble, jumlah data yang kita ambil dari kelas yang besar itu kita sesuaikan sama jumlah data yang ada di kelas yang kecil. Jadi kalau kelas kecilnya itu jumlah datanya ada 100, ya kita ambil 100 data secara random dari kelas yang besar gitu. Mhm. Enggak, kalau untuk itu bebas. Anda bisa menentukan 5, bisa 6, bisa. Tapi saran saya ganjil. Jangan genap, karena nanti kalau genap kemudian Anda pakai metode voting, misalkan tadi ya, kalau misalkan kita menghasilkan 5 model, nanti kan di akhir kan di voting ya. Misalkan saya punya data ini, menurut model satu gimana? Baik apa cacat? Oh baik. Model 2 gimana? Oh cacat. Model 3 gimana? Oh baik. Kalau misalkan di voting, kemudian modelnya itu genap dan jumlah hasil pemungutan suaranya itu sama, nanti bingung. Jadi mendingan Anda buat ganjil 5, 7, 9 dan seterusnya. Gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Cukup? Baik. Iya, yuk silakan. Heeh, heeh, betul. Mhm. Oke, baik. Model 1 sampai model 5 dalam teknik ensemble itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi itu menjadi satu kesatuan. Ya, jadi 5 model yang dihasilkan dari metode ensemble itu dia tidak kemudian akan kita pilih mana yang paling baik, enggak, tapi 5 itu ya bekerja bareng-bareng. Jadi setiap kali ada data baru, ya 5 model ini saya suruh untuk menyeleksi. Nanti saya ambil suara terbanyak, maka
data yang baru ini akan saya kelompokkan berdasarkan data terbanyak tadi. Gitu. Sama-sama. Yuk, silakan. Mm-mm, 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 mm-mm. Bukan sama, mirip. Nah, oke, oke. Mm-mm. Iya, yuk. Ya, itu tadi sudah Anda jawab. Jadi bisa dicek kira-kira apakah memang data yang sudah kita eh, sudah kita create gitu ya, data baru yang sudah kita create itu apakah kira-kira memang benar-benar baik gitu ya, istilahnya benar-benar bisa menjadikan model yang kita buat itu menjadi lebih baik, ya kita bisa ngecek menggunakan apa parameter evaluation matrix yang tadi sudah kita bahas, ada precision, ada recall, ada F1 score gitu. Kalau misalkan ternyata dengan menggunakan data yang baru ini nilai precisionnya, nilai recallnya, nilai F1 score-nya baik, tambah bagus gitu ya. Berarti hasilnya juga atau data baru yang kita masukkan itu memang merupakan data yang baik. Nah, cuma yang jadi catatan di sini adalah ketika Anda mengevaluasi suatu model gitu ya, Anda mencari nilai presisi, nilai recall, nilai F1 score dari suatu model, itu Anda jangan menggunakan data latih, tapi gunakan data testing. Itulah kenapa tadi kalau Anda masih ingat di metode K-fold cross validation, data set itu dibagi jadi dua. Ada data train, ada data test. Data train itu digunakan untuk melatih model, data test digunakan untuk mengevaluasi model. Nah, jadi kalau misalkan Anda mengevaluasi model juga menggunakan data train, itu ibaratnya sama kayak Anda saya kasih soal kisi-kisi, nanti ujiannya saya ambilkan soalnya dari kisi-kisi, ya mesti jawabannya benar semua gitu kan. Ah, gitu. Apakah menjawab atau ada yang ingin tanyakan lagi? Yo, sama-sama Mbak. Ada lagi yang lain? Yuk, silakan. Yuk. Ya, jawaban sebenarnya adalah tidak ada batasan, tidak ada standar, tapi ada eh, rule of thumb. Rule of thumb itu apa ya? Yang direkomendasikan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku. Tapi yang biasanya digunakan oleh para peneliti itu kalau nggak 5 atau 10 maksimal 20 gitu. Karena dari hasil beberapa pengujian oleh para peneliti ternyata menggunakan K sama dengan 5 dengan menggunakan K yang lebih dari 20 itu ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Jadi yang paling sering dipakai itu adalah tengah-tengahnya 10. Jadi kan tadi saya bilang ya antara 5, 10 atau 20. Yang paling banyak dipakai itu 10 gitu. Tapi sebenarnya kalau Anda mau lebih dari itu juga nggak apa-apa sih, nggak ada ini juga, nggak ada larangan juga. Gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Yuk, silakan. Maaf, suaranya putus-putus. Gimana gimana? Bilang lagi. Oh iya, oke. Okay. Mm -mm. Oke. Okay.
menambahkan datanya itu seperti yang tadi saya katakan harus diperhatikan eh, apa namanya sebaran atau distribusi dari datanya. Jadi kita kan punya punya data. Saya ambil contoh misalkan kayak gini lah, mungkin supaya Anda bisa punya bayangan ya. Mana tadi saya share screen, mohon maaf. Misalkan saya ambil contoh yang di sinilah ya, yang di sini. Misalkan ini saya punya data ini ya, saya punya data ini ya. Ini saya copy aja di sini. Nah, oke, saya punya data ini ya. Data ini kalau Anda lihat, dia kan sebenarnya ada 3 klaster ya. Klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, ketika saya mau menambahkan data baru, ya, anggap aja data ini, itu mau saya tambahkan. Saya tambahkan kemana? Ke sini, kelompok ini, atau kelompok ini, apa kelompok ini? Kan bebas, misalkan saya mau nambahkan ke kelompok ini. Ya jangan sampai ketika saya nambahkan ke kelompok ini, bentuk klaster dari kelompok ini itu berubah. Kan nggak mungkin saya tambahkan datanya itu di sebelah, misalkan sebelah sini. Kalau misalkan sebelah sini nanti bentuk klasternya bisa jadi berubah. Maka saya nambahkannya gimana caranya, mungkin dekat di sinilah. Oke, supaya bentuk klasternya tidak berubah. Ada lagi misalkan saya punya data baru, ya, data baru lagi. Mau saya tambahkan di klaster yang sebelah sini. Ya, supaya dia tidak berubah, ya saya dekatkan aja. Misalkan ada data yang sebelah sini, saya taruh aja yang dekat sama data itu. Oke, disinilah gitu. Supaya bentuk klasternya juga tidak berubah. Nah, logika simpelnya kayak gitu. Ya, tapi memang dalam prakteknya itu melibatkan hitung-hitungan matematika yang cukup kompleks gitu ya. Tapi konsep besarnya seperti itu. Jadi kita menambahkan data baru, tapi dengan penambahan data baru itu diusahakan agar tidak ada pergeseran nilai min atau pergeseran nilai median atau juga pergeseran nilai varians yang terlalu banyak. Kalau geser-geser sedikit, it's okay lah, nggak ada masalah. Tapi kalau gesernya itu terlalu banyak sehingga bisa merubah ini, sehingga bisa merubah dari apa namanya bentuk datanya dari yang tadinya bentuknya distribusinya normal menjadi distribusinya berubah gitu. Nah itu yang diharapkan tidak terjadi. Gitu. Oke, saya harap menjawab. Ada yang ingin tanyakan lagi? Yuk, sama-sama Mbak. Ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Cukup? Baik, saya kira sudah cukup ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang ingin tanyakan lagi, bisa ditanyakan di grup saja, di WA. Tadi saya lihat juga ada yang bertanya di grup tapi belum sempat saya jawab. Nanti akan kita jawab. Saya kira itu dulu. Terima kasih atas partisipasinya, atas atensinya luar biasa yang juga cukup banyak tadi. Saya cukupkan sampai di sini perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.